Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan tugas besar Project Based Assignment Calo 4 dari mata kuliah pembelajaran mesin. Anggota kelompoknya ada Muhammad Fauzan Nabiandani, Rian Adriansah, dan saya sendiri yaitu Nicholas Daferlangga Putra Susilo. Oke, selanjutnya untuk lanjut aja ke latar belakang. Dalam proyek ini kita akan melakukan analisis terhadap dataset yang berfokus pada pasien yang mengidap kanker payudara. Dataset ini terdiri dari 569 entry dan setiap entry memiliki 30 fitur yang berbeda. Pendekatan yang akan kita gunakan dalam analisis ini adalah metode ADABUS. Pada langkah-langkah analisis, kita akan menggunakan teknik ADABUS untuk meningkatkan kinerja model. Metode ini dapat membantu kita mengidentifikasi pola atau keterkaitan yang mungkin sulit ditemukan dengan metode analisis lainnya. Dengan memanfaatkan kekuatan kombinasi dari beberapa model lemah, Adabus dapat meningkatkan akurasi dan keandalan prediksi terhadap status kanker payudara pada pasien. Proyek ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara fitur-fitur yang ada dalam dataset dengan kondisi kanker payudara. Dengan menggunakan metode ADABUS, kita berharap dapat menghasilkan model prediktif yang lebih kuat dan dapat diandalkan dalam mengidentifikasi karakteristik yang berkaitan dengan kanker payudara. Langkah-langkah analisis dan interpretasi hasil akan menjadi bagian penting dari proyek ini untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait faktor yang mempengaruhi kanker payudara pada tingkat fitur. Oke, selanjutnya yang pertama-tama kita akan menginstal UCML repo. Setelah itu kita juga mengimport library-library yang akan membantu kita untuk mengeksplorasi data dan membuat model Adabus itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk data pre-processing. Di sini kita mengimport library fetch user repo dan kita mengfetch dataset yaitu Breast Cancer Wisconsin Diagnostic dengan metode fetch UCREP. Selanjutnya kita menyimpan uh, data-data fitur ke dalam variabel X dan data-data target ke dalam variabel Y. Setelah itu kita print juga metadatanya dan informasi dari setiap variabel. Oke, bisa dilihat di sini untuk fitur-fitur daripada dataset, yaitu ada 31. Selanjutnya di sini di bawah juga kita mengcek apakah ada missing values dari setiap data yang ada. Selanjutnya, di sini kita menampilkan 5 data terawal dan 5 data terakhir uh, dari setiap fitur yang ada di dataset, dan kita juga menampilkan data-data 5 data terawal dan 5 data terakhir dari dataset target. Selanjutnya kita mengencoding kategori yang kita simpan di dalam array di dalam atribut diagnosis di variabel Y. Selanjutnya juga kita memisahkan dataset menjadi data training dan testing dalam variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Selanjutnya kita juga men-scale data dengan fungsi standar scaler yang akan disimpan di dalam variabel xtrain dan variabel xtest. Selanjutnya bisa Rian Adriansyah. Oke, untuk selanjutnya itu bagian eksplorasi data. Di sini kita untuk mengenali lebih dalam dari struktur data yang kita gunakan agar kita lebih memahami datanya itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini kita menampilkan statistik deskriptifnya, yaitu dengan XDescribe. Di sini muncul perhitungan rata-rata standar deviasi min sampai maksimum dari setiap variabel fitur-fitur yang ada. Lalu yang selanjutnya di sini juga kita menampilkan visualisasi distribusi data fitur-fiturnya dengan histogram. Di sini terdapat fitur-fitur yang kita gunakan dari radius 1 sampai fraktal dimension 3. Seperti ini untuk bentuk dari histogramnya. Lalu yang selanjutnya di sini kita juga menampilkan korelasi antar fiturnya dengan kita menampilkan sebuah heat map. Dan di sini dapat dilihat juga heat map-nya dari setiap
fitur-fitur yang kita gunakan, keterkaitannya seperti ini. Lalu yang selanjutnya di sini kita juga menampilkan box plot untuk melihat outlier-nya. Dan seperti ini tampilan box plot untuk melihat outlier-nya. Lalu yang selanjutnya di sini kita bakal langsung masuk ke baseline model. Di sini kita menggunakan Adabus dengan model regresi, dan di sini kita pertama mengimport dulu library-library untuk baseline modelnya, lalu di sini kita lakukan inisialisasi model Adabus regresinya. Lalu yang selanjutnya kita di sini melatih model, yaitu Adabus regressor dengan menggunakan Xtrain dan Ytrain, dan di sini sudah berhasil, Adabus regressornya sudah berhasil, dan di sini menggunakan random state 42. Lalu selanjutnya di sini melakukan prediksi yang disimpan di dalam YPRED, dan di sini dapat kita juga mengevaluasi model dengan mencari mean square error, mean absolute error, dan R2 score-nya. Dan di sini kita dapatkan nilai untuk Adabus regressor itu MSE-nya sebesar 0,02 yang artinya mendekati 0 yang artinya baik. Dan di sini MAE-nya 0,07 yang artinya masih mendekati 0 yang artinya juga baik, dan R square-nya itu dengan nilai 0,9 sekian yang artinya mendekati 1 yang artinya nilainya itu baik. Lalu untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fauzan Abiandani. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eksplorasi model. Dapat dilihat bahwa kita memiliki visualisasi prediksi versus aktual, yaitu ketika si model prediksi dari model dan hasil sebenarnya dari model yang model berikan. Di sini kita bentuk dalam bentuk plot. Dapat dilihat bahwa ada hasil 0 dan 1. Selanjutnya untuk fitur importances, yaitu kita memasukkan library fitur importance menggunakan Adabus regressor fitur importance. Nah, dari bar ini kita dapat melihat bahwa fitur paling important, paling penting di dalam dataset ini yaitu concave point 1, tekstur 3, dan lain-lain. Dapat diurutkan mulai dari 0 sampai 0,1. Untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan cross validation. Nah, cross validation ini digunakan untuk mengecek stabilitas dari kinerja model. R square adalah salah satu metrik yang mengukur sejauh mana variabilitas dalam data target dapat dijelaskan oleh model. Hasilnya ini adalah kita ngetesnya pakai CV5 yaitu volt 1 sampai 5. Dengan hasil volt yang baik yaitu mulai dari 0,8, 0,9, 0,73, 0,71, 0,92 dapat dilihat bahwa model dapat menjelaskan variabilitas dari fitur-fitur yang terdapat dalam dataset. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Dari evaluasi ini kita bisa ngecek bahwa model gradient boost itu bisa dilakukan sebagai pembanding. Pertama-tama kita melakukan inisiasi menggunakan gradient boosting regressor dengan tandem setnya itu 42, estimatornya dipakai 50. Selanjutnya kita gunakan Xtrain dan Ytrain untuk melatih model. Selanjutnya kita menggunakan prediksi Y untuk prediksi dari gradient boosting. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa evaluasi model gradient boosting regressor itu MSE mean square menggunakan untuk R square. Nah, di sini dapat dilihat bahwa model itu memberikan hasil yang lebih baik, menunjukkan bahwa tidak ada pola yang signifikan dalam kesalahan model. Model ini dapat dianggap memenuhi kebutuhan untuk tugas regresi pada dataset ini. Selanjutnya, hasil dan analisis akan dijelaskan oleh Rian Adriansyah. Terima kasih. Oke, dan untuk bagian yang terakhir yaitu hasil dan analisis. Untuk pada program ini, evaluasi performa model setelah dilatih model Adabus regressor dengan 50 estimator, kita melakukan evaluasi menggunakan sejumlah metrik regresi. Berikut adalah hasil evaluasi pada data uji kami yang tadi kita sudah tampilkan. Dan di sini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi tinggi dalam melakukan prediksi pada data uji, dan R-square-nya pun menandakan sekitar 95% variabilitas dalam data target dapat dijelaskan oleh model, dan MAE yang kecil yang menunjukkan bahwa nilai prediksi model memiliki perbedaan yang relatif kecil dengan nilai sebenarnya. Dan untuk yang kedua di sini ada plot residual.
yang dimana interpretasinya itu plot residual menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dalam kesalahan model. Ini mengindikasikan bahwa model tidak memiliki bias sistematis dalam melakukan prediksi. Sehingga kita dapat simpulkan model Adabus regresor yang telah diimplementasikan memberikan hasil evaluasi yang sangat baik pada data uji. Performa tinggi tersebut dapat didistribusikan kepada kemampuan model untuk menangkap pola kompleks dalam data. Namun, untuk memastikan bahwa model ini memenuhi kebutuhan aplikasi secara keseluruhan, perlu diperhatikan konteks tugas dan kebutuhan domain khusus. Langkah selanjutnya dapat melibatkan penyesuaian lebih lanjut pada hyperparameter, eksplorasi fitur lebih lanjut, atau mencoba model ensemble lainnya. Dan tadi kita sudah mencoba juga dengan menggunakan model yang lain sebagai pembanding, yaitu model gradient boosting regresi. Dan di sini juga tadi sudah dijelaskan bahwa performa dari Adabus regresi itu lebih baik daripada performa gradient boosting regresi. Jadi sehingga untuk terus melakukan evaluasi dan pembaruan pada model merupakan bagian penting dari siklus pengembangan model machine learning. Boleh bakal dilempar lagi kepada Nicholas de Vierlange. Oke, segitu segitu saja eh, presentasi tugas besar machine learning kali ini. Kurangnya kita mohon minta maaf. Terima kasih.